Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nafrianto, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Di sini saya akan mencoba memaparkan model manajemen perubahan, inquiry apresiatif atau sharing, disingkat dengan BAKJA. Paradigma inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan BAKJA dalam inquiry apresiatif adalah yang pertama, buat pertanyaan utama atau define, kemudian ambil pelajaran atau discover, kemudian gali mimpi, dream, jabarkan rencana, design, kemudian atur eksekusi atau deliver. Visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan dari visi guru penggerak tadi adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan kreativitas peserta didik. Berikut saya akan mencoba mengembangkan prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan tadi dengan menggunakan kanvas BAKJA. Pada tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan kreativitas siswa? Dalam hal ini, saya menjawabnya dengan mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait dengan pentingnya pengembangan pembelajaran yang inovatif, membaca literatur terkait dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini, saya mencoba merumuskan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang pernah berhasil mengembangkan pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Kemudian, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk menunjang pengembangan pembelajaran yang inovatif? Nah, dari pertanyaan tersebut, saya mencoba menjawabnya dengan mencari referensi dari berbagai sumber tentang praktik baik dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian bertanya dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang pernah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan-pertanyaan untuk membuat rumusan gali mimpi ini adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika saya dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Bagaimana perasaan yang dirasakan saat mengembangkan pembelajaran yang inovatif
guna meningkatkan keaktifan peserta didik. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Kemudian, apa hal-hal yang dapat mempertahankan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif guna meningkatkan pembelajaran yang kreatif bagi peserta didik? Nah, jawabannya adalah membuat gambaran atau narasi dari saat pengembangan pembelajaran yang inovatif. Kemudian, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat dan saling merefleksikan atas apa kegiatan pengembangan pembelajaran yang inovatif yang sudah dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang saya lakukan dalam membangun pembelajaran yang inovatif? Berapa lama target saya dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Apa tindak lanjut atau tindakan-tindakan yang dapat mendukung dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Kemudian, bagaimana cara untuk saling menyemangati dan saling berkolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi peserta didik. Kemudian, jawaban dari jabaran pertanyaan tersebut adalah membuat capaian yang realistis pada setiap minggu pembelajaran. Kemudian, membuat poin-poin penting yang dapat dicapai setiap minggunya. Selanjutnya, saling mengingatkan dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya terkait dengan pengembangan pembelajaran yang inovatif. Kemudian tahapan selanjutnya adalah atur eksekusi. Nah, ini adalah bagian akhir dari tahapan Bagja. Dalam melakukan eksekusi ini juga dibuat dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau setiap tindakan-tindakan yang dilakukan? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif? Kemudian, siapa yang akan memberikan umpan balik dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif? Kemudian saya mencoba menjawabnya dengan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi dan kolaborasi terkait dengan apa yang telah dilakukan dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif tersebut. Kemudian melakukan refleksi setiap akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin itu pemaparan saya terkait dengan tahapan Bagja dalam menentukan prakarsa perubahan yang sudah disusun dalam visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.